Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadil di One on the Spot. Pemirsa, bicara nama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Betapa tidak, rencana amnesti 44.000 dan juga nama Harun Masiku yang kembali mencuat. Bahkan beberapa hari kemarin, politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM juga mendatangi KPK. Seperti apa sebetulnya Menteri Hukum saat ini, Supratman Andi Aktas, menyikapi beberapa problematika hukum yang sedang menjadi perbincangan publik. Saya langsung akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini di One on the Spot. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas. Selamat malam, alhamdulillah. Pak Menteri, langsung saja mungkin saya ingin mendapatkan pernyataan, tanggapan dari pemerintah. Ini sebetulnya masih ada relevansinya dengan rencana amnesti 44.000 narapidana. Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir, di hadapan mahasiswa Universitas Al-Azhar, ini menyebut memberikan pengampunan, pemaafan kepada koruptor bila mana memang mau mengaku dan menyerahkan uang hasil koruptor ke negara. Ini Kementerian Hukum sudahkah mungkin terlibat juga dengan pernyataan Presiden Prabowo ini? Kalau di kami ya, di internal, kalau Pak Prabowo men-statement seperti itu bukan berita baru. Oke. Jauh sebelumnya, sebelum menjadi presiden, betul. Itu sudah beberapa kali beliau punya rencana untuk itu. Karena beliau sadar bahwa beberapa kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi di masa lampau, itu kalau kemudian ternyata juga penanganannya di aparat penegak hukum juga tidak maksimal. Sehingga beliau akan memberi kesempatan kepada para orang yang diduga dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi, kemudian diberi kesempatan untuk bisa mengembalikan hasil korupsinya. Iya. Kenapa ini penting disampaikan oleh Bapak Presiden? Karena bagi kita sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Ya. Tidak sekedar menghukum seseorang. Betul. Karena tidak ada gunanya kita menghukum seseorang, tetapi pada akhirnya kerugian keuangan negara tidak balik. Nah, karena banyak kejadian di masa lalu, maka tentu ini juga sesuatu hal yang memang secara konstitusional Presiden diberi oleh hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar kita, di mana Presiden dalam kekuasaan tanda petik, sekalipun itu eksekutif, tetapi dalam ruang yudikatif Presiden diberi untuk turut campur dalam beberapa bidang di yudikatif itu. Yang pertama adalah Presiden punya hak untuk memberi grasi, kemudian ada amnesti, ada abolisi, dan juga rehabilitasi. Nah, terutama yang tiga tadi, baik itu grasi, amnesti, dan abolisi. Dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, maka tentu pilihannya menjadi dua. Yang sudah berkekuatan hukum tetap umumnya. Satu, Presiden boleh memberikan grasi atas permohonan yang bersangkutan. Karena ini harus dilakukan orang per orang. Yang kedua, amnesti, memberi pengampunan. Itu hak konstitusional Presiden. Atau yang ketiga, Presiden juga bisa menempuh cara abolisi, yakni menghentikan perkara yang sementara berproses. Nah, pilihan-pilihan itu Presiden pasti sudah memikirkan bahwa sebenarnya mungkin ada jalan terbaik di luar kerangka penegakan hukum yang sekarang. Karena berdasarkan pengalaman kita sudah mengalami ataupun memberi ruang yang sama dalam tindak pidana perpajakan. Ada amnesti pajak tahap pertama, yang kedua juga amnesti tahap kedua, kan sudah berjalan. Demikian pula halnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja khusus kepada tindak pidana kehutanan, di mana para pengusaha kelapa sawit yang menanam di areal kawasan hutan, itu kan diberi yang istilahnya bukan amnesti, tapi denda keterlanjuran. Tapi ini bukan perkara baru. Dan karena itu keseriusan Pak Prabowo kan tidak berhenti di situ. Beliau memberi kesempatan kepada siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk bertobat. Artinya itikat baik dulu. Itikat baik dulu. Nah, kalau kemudian nanti masa kesempatan sudah diberikan dan ternyata tidak, makanya saya katakan tadi kan tidak berhenti di situ. Beliau koma.
Kalau kemudian sudah diberi kesempatan, ruang untuk melakukan pertobatan, ya tobat nasuha, nah Presiden akan keras dalam tindakan. Tegas juga untuk menindak itu, begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini tidak akan mencederai publik, begitu ya? Bicara koruptor cukup sensitif di mata publik, begitu Pak. Sudah melakukan, bahkan juga menikmati. Gimana Kementerian Hukum memandang animo di masyarakatnya seperti ini? Kan prinsipnya kalau kemudian uangnya dikembalikan, kan justru ada alasan yang bisa kita rasionalisasikan. Ya. Kita harus sepakat dulu. Presiden bukan berarti mentolerir kejahatan korupsi. Tidak. Tapi kita juga harus melihatnya sebagai sebuah kesempatan bahwa ini adalah ajang untuk rekonsiliasi, untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Salah satunya itu ya. tindak pidana korupsi. Nah, Presiden sudah punya rencana bahwa ini akan beliau berikan, tetapi sekaligus menata peran lembaga-lembaga aparat penegak hukum. Artinya dalam hal ini kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, maupun yang lain-lain, termasuk Kementerian Keuangan, terutama tindak pidana di sektor perpajakan. Baik. Nah, karena itu sekali lagi ini bisa dimanfaatkan kalau benar nanti Presiden, karena ini kan baru digaungkan ya, setelah beliau menjadi Presiden ini pertama kalinya. Walaupun dalam beberapa percakapan kami dalam situasi yang terbatas, beliau selalu mengungkapkan hal yang sama, bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana kerugian keuangan negara itu harus balik. Harus balik ke negara. Harus balik ke negara. Nah ini makanya tadi saya bilang kan tidak akan terpisahkan dengan rencana amnesti 44.000 tadi begitu. Tapi kalau kita lihat dari data 44.000 ini 39.000 lebih bahkan itu narkoba. Lalu juga bisa dikatakan ada beberapa juga aktivis, lalu juga undang-undang ITE. Ini sudah sejauh mana rencana ini, dan ini apakah nanti tidak akan mencederai penegakan hukum misalnya seperti itu? Dari 4 kriteria yang kita sudah sepakati bersama atas arahan Bapak Presiden tentunya. 1, terkait dengan Undang-Undang ITE, terutama yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Beliau bahkan menyampaikan waktu kami rapat terbatas, itu resiko sebagai seorang pejabat. Kalau untuk dikritik. Itu kan kebesaran hati yang belum pernah kita saksikan, di mana seorang presiden bisa berkata apa adanya. Beliau siap menerima kritik terkait dengan itu. Dan karena itu sekali lagi, ini adalah sebuah langkah maju dan ini baik perkembangan demokrasi kita. Di mana orang diberi ruang untuk memberi masukan, kritikan yang konstruktif kepada pejabat negara. Nah, yang kedua menyangkut soal pertimbangan kemanusiaan. Kalau Anda bisa lihat ya, data yang disampaikan oleh Kementerian IMIPAS kepada kami, bahwa ada kurang lebih sekitar 1.200 orang yang saat ini memerlukan sebuah perawatan khusus di luar. Karena perawatan dan unit untuk merawat mereka di lembaga pemasyarakatan itu sangat tidak memadai. Terutama yang terkait dengan kesehatan. Karena itu ada 1.200 orang yang sakit berkepanjangan. Satu mungkin karena faktor umur maupun juga penyakit yang tidak. Tapi terlebih lagi ada beberapa penyakit tertentu, HIV, AIDS, kemudian ada orang yang dalam gangguan jiwa. Itu kan harusnya dirawat di luar. Nah karena itu Presiden mengamanatkan kepada kami untuk mereka udah diberi amnesti supaya mereka bisa kita bisa berharap mudah-mudahan bisa disembuhkan. Artinya prioritas ke situ dulu prioritas ya. Dulu. Oke. Yang ketiga ada beberapa kasus-kasus politik yang terkait dengan Papua. Tapi Presiden sampaikan kepada kami yang tidak atau bukan merupakan sebuah gerakan bersenjata. Karena dulu banyak teman-teman aktivis di Papua ya mungkin mengekspresikan tentang sikapnya seperti apa tentang Papua. Bicara ideologi. Bicara ideologi, bicara soal bendera ataupun identitas-identitas tentang Papua dianggap sebagai sebuah tindakan yang makar. Nah, Presiden menganggap ini tidak perlu kita persoalkan, kita beri amnesti supaya ada ruang dialog. Bagaimana kemudian pemerintah pusat Jakarta memberi sinyal kepada teman-teman di Papua, ayo kita berdialog. Kan sebenarnya pesannya di situ. Di samping juga memang bahwa
pemerintah menyadari bahwa mungkin ada kekurangan yang harus kita support kepada teman-teman di Papua. Baik menyangkut soal aspek keadilan, pembangunan, pemerataan, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu pesan yang paling inti dari Bapak Presiden. Nah, yang terakhir menyangkut soal yang paling besar, itu 39.000 kurang lebih. Narkoba loh ini, Pak. Narkoba. Pertanyaannya, apakah memang yang 39.000 ini memang sesungguhnya dari sisi hukum dia harus dihukum dengan pidana penjara? Itu. Atau seharusnya karena dia golongan tertentu dalam tindak pidana narkoba itu seharusnya dia tidak di situ, berada di situ. Itu dia. Nah, karena itu kita pastikan bahwa mereka yang digolongkan sebagai pengguna, kemudian barang buktinya itu dibawa 1 gram ke bawah, kan sudah pasti itu adalah pengguna. Mereka ini terminologinya bukan pelaku tetapi korban. Yang harusnya mendapatkan rehabilitasi. Hanya mungkin salah tempat itu. Salah tempat. Itu yang dikoreksi oleh Presiden. Nah, karena itu saya rasa rasional. Tapi pertanyaan berikut pasti akan berlanjut. Bagaimana cara kemudian kita memastikan sebelum pemberian amnesti bahwa itu berjalan betul-betul keempat kriteria itu terpenuhi. Tidak ada upaya untuk melakukan titip-titip orang yang seharusnya menjadi pelaku, kan? Nah, karena itu kami buka. Kami lagi menunggu dari Kementerian IMIPAS supaya nanti daftar 44.000 itu setelah diserahkan kepada Kementerian Hukum, kami akan serahkan kepada publik untuk teliti, plototi satu-satu. Artinya pelibatan publik juga ada di sini. Baik. Pak Menteri, kita akan ulas lebih dalam lagi, Pak. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. One on the spot akan kembali ke depan Anda. Tetaplah bersama kami.